Selamat malam Mem, perkenalkan nama saya Chandra Junior Barauntu, kelas 3B KBG. Saya tinggal di Bitung, lebih tepatnya di Madidir. Eh, Motivasi saya dari pelajaran teknologi beton agar teman-teman atau orang-orang yang melihat video ini bisa belajar tentang teknologi beton lewat dari video ini. Dan untuk tujuan saya agar saya bisa mempelajari lebih dalam tentang pelajaran teknologi beton di dalam konstruksi bangunan. Untuk yang video yang pertama yang saya dapat, judulnya adalah karakterisasi material beton. Berat jenis beton dalam video diperlihatkan secara mencari jenis beton menggunakan medium korosin dengan cara mencari W1, W2, W3. Kemudian dihitung menggunakan rumus dan mendapatkan hasil BJ semen yaitu 2,97. Dan untuk video yang kedua, karakterisasi material beton. Berat jenis fly ash adalah sisa pembakaran dari batu bara. Bahan ini bisa menjadi opsi untuk menggantikan semen. Mencari berat jenis fly ash berbeda dengan semen. Pengujian ini menggunakan medium air suling. Cara mencari berat jenisnya adalah mencari W1 adalah fly ash dan W2 berat labu ukur ditambah dengan air suling, dan W3 yang adalah berat fly ash ditambah dengan labu ukur ditambah dengan air suling. Untuk yang video yang ketiga adalah kehalusan semen. Kehalusan semen merupakan faktor yang mempengaruhi reaksi semen dan air. Tujuan pengujian kehalusan semen adalah untuk mencari kehalusan semen yang sesuai dengan SNI, yaitu sebesar 24%. Kehalusan dan untuk video yang ketiga, kehalusan fly ash. Kehalusan fly ash. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kehalusan fly ash yang akan digunakan dalam pembuatan beton. Syarat kehalusan fly ash dalam ASTM C168 adalah sebesar 66%. pH fly ash dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas V dan C. Pada umumnya kadar kalsium oksida pada kelas F adalah lebih dari 10% dan kelas C kurang dari 10%. Dan untuk video yang kelima adalah konsistensi normal semen. Jumlah air dalam pembuatan beton harus diatur dengan tepat untuk memastikan kualitas yang baik. Pengujian konsistensi normal semen dilakukan untuk menentukan jumlah air minimum yang dibutuhkan agar semen bereaksi sempurna. Pengujian ini melibatkan percobaan trial dan error dengan target penurunan batang fikat sebesar 10 kurang dari 1 mm untuk mendapatkan rasio air terhadap semen yang tepat. Untuk yang video yang ketujuh yang saya dapat, judulnya setting time semen. Pengujian waktu pengaturan semen penting dalam pembuatan beton untuk mengetahui kapan semen mulai dan sudah mengeras. Berdasarkan ASTM C191, initial setting time adalah 25 mm dan final setting time adalah 0 mm. Penurunan jarum fikat. Pengujian ini menggunakan rasio air semen 29% dengan hasil initial setting time selama 85 menit dan final setting time selama 175 menit sesuai standar ASTM C150. Untuk video yang ke-8, judulnya konsistensi normal binder. Konsistensi normal binder adalah jumlah air minimum yang diperlukan agar binder campuran semen dan bahan tambahan seperti fly ash dapat bereaksi dengan sempurna. Fly ash meningkatkan kualitas beton dengan menghasilkan CSH dan CAH, menggantikan 30% semen campuran beton. Pengujian menentukan bahwa dengan fly ash kebutuhan air meningkat 1,5% dibandingkan semen murni. Untuk video yang ke-9 yaitu setting time binder. Fly ash sebagai material pengganti semen meningkatkan workability dan kekuatan tekan beton, namun juga mempengaruhi durasi pengerasan. Pengujian setting time semen dan fly ash dilakukan untuk mengetahui waktu pengerasan.
dengan rasio air terhadap binder sebesar 30,5%. Hasil pengujian menentukan initial setting time selama 213 menit dan final setting time selama 305 menit sesuai dengan standar ASTM C150 sampai 20. Untuk video yang ke-10 ada ayakan agregat kasar dan halus. Dalam pembuatan beton, grading dan merupakan partikel agregat sangat penting. Pengujian ayakan agregat kasar dan halus dilakukan untuk menentukan distribusi partikel yang gradasi material agregat sesuai ASTM C136 tahun 2019. Hasil pengujian ini digunakan untuk menghitung persentase tertahan dan lolos agregat serta menentukan modulus kehalusan yang berguna untuk desain campuran beton. Untuk video yang ke-11 yaitu berat jenis dan resapan agregat halus. Berat jenis dan resapan air agregat dari variabel penting dalam pembuatan beton untuk menghitung jumlah agregat yang diperlukan dan mempengaruhi workabilitas serta kuat tekan beton. Pengujian ini dilakukan berdasarkan ASTM C 128 sampai 15 untuk menentukan berat jenis agregat halus dalam kondisi SSD dan kering serta resapan airnya. Hasil pengujian ini digunakan dalam proses pembuatan desain campuran. Dan video yang ke-12 yaitu berat volume dan kelembapan agregat kasar. Dalam pembuatan beton, berat volume dan kelembaban agregat penting untuk menghitung jumlah agregat yang diperlukan. Berat volume dibagi menjadi dua, berat volume dipadatkan dan volume dihamparkan, dan diuji di dalam kondisi SSD dan kering. Kelembaban agregat menentukan kebutuhan air dalam campuran beton. Untuk pengujian ini mengacu pada ASTM C29 untuk berat volume dan ASTM C566. Untuk kelembaban agregat, menggunakan agregat kasar dan halus dalam berbagai kondisi untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk video yang ke-13 adalah mix desain beton. Untuk mix desain beton, kita memakai metode untuk menentukan proporsi material agar beton memenuhi karakteristik tertentu. Dua metode yang umum digunakan adalah metode SNI dan ACI. Prosesnya melibatkan penentuan kekuatan tekan rata-rata, kadar air bebas, kadar semen, volume agregat kasar, dan kebutuhan agregat halus. Penyesuaian kadar air dan agregat diperlukan agar volume beton tetap mencapai 1 mm kubik. Sekian, terima kasih.